Halo semua, selamat datang di channel saya, Wista Wardana. Dengan saya kembali, Mr. Agus. Jadi hari ini saya mau unboxing salah satu laptop lagi yang kebetulan ini dapat minjem dari temen. Jadi temennya mau beli laptop dan minta rekomendasi dari saya. Jadi setelah sharing banyak hal, dia memutuskan untuk membeli laptop ini. Dan kebetulan jadi saya langsung ambilkan laptopnya dan saya diizinkan untuk membuat video unboxingnya. Jadi ini adalah video unboxing Asus TUF A15 FX506II yang menggunakan Ryzen 5 4600H. Check this out. Oke, jadi ini adalah barangnya, ya. Jadi saya barusan ambil barangnya dari toko dan ini dapat barangnya di bawah harga resmi sih sebenarnya, tapi barangnya asli. Jadi bisa dicek keaslian barang Asus itu gampang dengan cara input serial numbernya di website resminya, website resmi Asus ya. Jadi di www.asus.com.id. Di sana bisa di-input cari support, lalu cari tentang garansinya. Jadi jika dimasukkan serial number laptop ini ke situs resmi Asus, dia akan bisa langsung muncul spesifikasi laptop kita, kode laptop kita, hingga status masa garansinya. Dan untuk laptop ini yang akan saya unboxing ini memiliki garansi selama 2 tahun. Jadi cukup baik ya. Jadi untuk diberikan garansinya, dan garansinya itu juga sudah termasuk perfect warranty, yang mana akan ditanggung jika ada hal-hal kelalaian akibat pengguna, misalkan jatuh, terus kena kopi, ataupun tiba-tiba hal-hal yang kita inginkan terjadi. Jadi bisa diklaim garansinya lewat service center terdekat di kota rekan-rekan semuanya ya, dengan cukup membawa laptopnya saja. Karena jika laptopnya sudah asli, jadi bisa cukup bawa laptopnya saja, karena yang akan dicek nanti adalah serial numbernya seperti itu. Dan akan ditanggung biayanya 80% dari total biaya perbaikan. Bukan diganti baru ya, tapi dibantu untuk diperbaiki. Dengan biaya totalnya itu akan ditanggung 80% oleh Asus dan 20% oleh pengguna. Jadi itu yang juga sangat menguntungkan ya bagi para Asus lover. Jadi sama seperti laptop saya ini ya. Nah, terus yang akan saya unboxing ini adalah laptop Asus TUF A15 FX506II yang menggunakan Ryzen 5 4600H. Jadi semuanya akan sama seperti laptop saya ini yang sebelumnya sudah pernah saya unboxing. Dari segi tampilan, dari segi keyboard, terus displaynya, thermal management, semuanya sama, kamera sama. Yang membedakan hanya dari sisi prosesornya saja. VGA-nya juga sama, GPU-nya. Jadi sudah menggunakan dual VGA, yang mana sudah menggunakan integrated grafik dari Vega, AMD Radeon Vega, dan ditambah dengan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti sebesar 4 GB seperti itu ya. Nah, biar tidak lama, kita langsung saja unboxing laptop ini ya.
Jadi untuk kelengkapannya di sini sama, tidak ada bedanya dengan laptop yang sudah saya unboxing sebelumnya di video sebelumnya. Yang laptop ini ya, Ryzen 7 4800H dengan GTX 1650 Ti, nggak ada bedanya, semuanya sama. Jadi dapat stiker yang pertama yang paling muncul ya, ini stikernya. Bagi yang suka nempel-nempel stiker di laptopnya, ini sangat pasti diinginkan ya. Ya, jadi ingat ada stikernya. Habis itu ada user guide dan kartu garansi ya, ini. Terus ada adapter 150 watt ya, ini adapternya. Habis itu ada nih chargernya ya. Habis itu dikasih ini ya, untuk sambungan SSD SATA 2,5 inch. Lalu ada ini kabel baut gininya, skrupnya ya. Jadi ini bisa digunakan juga nanti untuk upgrade ya ke SSD SATA atau hard disk ya. Pakai ini udah langsung diberikan ya. Biasanya kalau beberapa laptop lain tidak langsung diberikan, jadi kita harus cari-cari dulu yang pas, yang bisa kita gunakan untuk upgrade SSD atau hard disk. Jadi Asus sudah baik memberikan ini. Dan yang paling utama adalah ini. Ini adalah laptopnya. Jadi ya, bisa dilihat ya, sama sekali nggak ada bedanya. Jadi desainnya sama, logonya sama ya. Di sini juga ada kayak script gitu yang membuat kesan kokoh daripada laptop ini ya. Terus belakangnya atau bawahnya juga sama ya. Ada intake untuk udara yang berbentuk honeycomb atau segi 6 ya, di sini ya. Terus dalamnya juga sama ya, hampir tidak ada bedanya ya. Bedanya mungkin hanya di beberapa stiker ya, yang beda malah stikernya. Jadi stikernya beda. Di sini stikernya ada tulisan 6 core ya, up to 85% faster. Terus kalau yang di Ryzen 7 4800H ada stiker 7 nanometer ya, beda. Terus selain itu juga perbedaannya lainnya itu adalah di stiker yang di sini, di bawahnya ya. Di bawahnya kalau yang Ryzen 5 4600H isi tulisan Ryzen 5. Kalau yang Ryzen 7 pasti Ryzen 7 ya. Terus dari segi keyboard sama sekali nggak ada beda. Sudah ada RGB-nya, untuk tombol WASD dibedakan warnanya, ini warnanya putih. Habis itu tombol on off-nya sudah pisah dengan keyboard ya, bentuknya kayak lini ROG. Terus ada ini tempat pembuangan udara juga di atasnya, di atas keyboard ada tulisan TUF Gaming. Habis itu untuk touchpad-nya ini sudah nyaman sekali, sudah ada dedicated buttonnya, baik klik kiri klik kanannya, jadi lebih mudah tentunya untuk menggunakan touchpad-nya. Terus letak touchpad-nya hampir sebenarnya tidak sejajar dengan spacebar, cuma ini masih nyaman ya. Saya selama penggunaan kurang lebih sebulan tidak ada kendala masalah keyboard sih, nggak ada salah klik atau gimana ya, jadi aman. Jadi perbedaan yang paling menonjol di antara kedua laptop ini adalah dari sisi prosesornya, yang mana yang saya unboxing ini menggunakan Ryzen 5 4600H arsitektur Zen Plus, fabrikasi 7 nanometer, 6 core 12 thread. Jadi ini adalah 6 core 12 thread yang bisa dibilang setara dengan prosesor sebelah ya, Core i7 10750H 6 core 12 thread juga. Performanya mirip. Sedangkan yang lagi satu laptop saya yang lagi satu ini menggunakan prosesor Ryzen 7 4800H
arsitektur sama Zen Plus, dan fabrikasi 7 nanometer, 8 core 16 thread. Jadi kalau yang 8 core 16 thread juga setara dengan Core i7 yang high end, yaitu 10875H atau Core i9. Jadi dengan melihat fabrikasinya dan banyaknya core, maka dari itu bisa dikatakan Ryzen 7 4800H pasti lebih bagus performanya, namun akan mempengaruhi daya yang digunakan dan juga temperatur daripada prosesor tersebut. Karena apa? Semakin baik prosesor tersebut, performanya semakin tinggi, daya yang digunakan juga akan semakin besar, dan tentunya suhunya juga akan semakin tinggi. Maka dari itu semuanya sebanding sih. Jadi kalau yang seri U, prosesor seri U misalkan yang core-nya sedikit, otomatis daya yang digunakan lebih sedikit dan suhunya juga akan lebih adem. Maka dari itu biasanya prosesor-prosesor yang kalau seri H menggunakan heat pipe yang lebih banyak dan fan yang lebih banyak, biasanya sih dual fan ya, seperti kedua laptop ini ya. Jika dilihat sisi upgrade-nya juga sangat mumpuni. Sudah ada slot tambahan untuk RAM dan juga hard disk 2,5 in dan juga SSD ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk sisi upgradable-nya. Jadi sebenarnya ini nggak unboxing dari awal sih, karena kita sudah sempat buka laptopnya di toko untuk ngecek barangnya apakah masih bagus atau tidak ya. Jadi sebenarnya sudah dibuka untuk ngecek barangnya aja. Terus kita coba hidupkan ya. Oke, langsung lihat di sini ada RGB-nya, jadi sudah ada ya kesan gaming banget. Oke, ini tampilan awal ya. Habis itu ini RGB di keyboardnya bisa diatur ya. Mau lebih terang lagi bisa dengan menggunakan FN plus tanda panah ke atas ataupun ke bawah. Ke atas dia makin terang ya. Kalau ke bawah dia makin redup sampai mati. Jadi bisa dimatikan. Terus kalau FN dengan tanda panah ke kanan atau ke kiri itu mengatur efek dari RGB-nya mau kayak gimana. Terus sisanya kalau mau ubah modenya bisa tekan F5 ya. Modenya ada banyak. Yang paling bagus adalah mode turbo, dan mode turbo hanya bisa digunakan apabila laptop dalam kondisi di cas ya, atau adaptornya DC-in-nya nyolok. Kalau tidak, performa yang paling bisa diraih itu hanya sampai di level performance. Terus untuk level silent itu yang performanya agak dikurangi, tapi dia tingkat kebisingannya juga dikurangi, jadi nggak ribut ya. Kalau yang mode turbo biasanya kipasnya sangat kencang dan suaranya cukup bising. Jujur bagi saya laptop ini memang suara kipasnya keras sekali. Jadi bagi yang nggak biasa pasti kepikiran ini aneh sekali kok suaranya seperti itu ya, keras sekali. Tapi kalau lama kelamaan sih biasa ya, seperti itu. Terus bedanya sama ROG juga, keyboardnya tidak ada tombol pisah lain yang bisa untuk mengakses Armoury Crate. Jadi kita harus cari Armoury Crate-nya di aplikasinya ya. Jadi nggak ada di tombol keyboardnya. Terus sudah ada numpad juga. Jadi keyboardnya sudah full size ya. Terus apa lagi ya bedanya? Itu aja sih. Sisanya nggak ada. Selebihnya sudah sama. Paling prosesornya aja yang beda, yaitu menggunakan Ryzen 5 4600H ya. Seperti itu. Nah, jadi sekian video unboxing saya tentang laptop ini lagi ya, lagi-lagi. Jadi sudah ada dua. Jadi yang ini yang versi Ryzen 7 4800H dan ini versi Ryzen 5 4600H. Kalau yang Ryzen 7 harga di situs resminya kira-kira 15 jutaan. Kalau ini 14 jutaan. Tapi jika kalian mau cari di beberapa toko ada yang berikan harga di bawah itu ya.
Tapi yang pasti cek dulu laptopnya, serial numbernya, dan cocokkan dengan yang ada di situs resmi Asus sehingga kalian berani ngambil barangnya walaupun harganya lebih murah. Siapa yang mau ya ngambil barang atau laptop yang harganya lebih murah dari situs resminya tapi masih asli, ya kan? Jadi bisa dicek nanti. Jadi menurut saya sekian video unboxing kali ini. Jadi ini laptop ini sangat mumpuni ya untuk digunakan kerja berat, dan karena sudah 6 core dan 12 thread ya, setara Core i7 pastinya. Terus untuk gaming apalagi pasti cocok. Itu aja sih video yang unboxingnya hari ini. Jadi bagi yang mau cari laptop bisa hubungi saya, bisa kontak saya, bisa tinggalkan komentarnya juga di channel ini, nanti bisa saya hubungi juga ya. Sekian video unboxingnya. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe dan berikan like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Sekian laptop unboxing laptop ini, Asus Tab A15 yang versi Ryzen 5 4600H. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Jadi ada 2.